warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Kami akan memberikan edukasi kepada kalian semua. Ikuti terus ya. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Jaidan Hisyam dari Prodi D4 Sanitasi Lingkungan. Dan perkenalkan, nama saya Salanda Sita Adila Zahra dari program studi D4 Sanitasi Lingkungan. Dan perkenalkan, nama saya Raisya Astaghfirullah Safitri dari Prodi D4 Sanitasi Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Syauki Amin Uzafi dari Prodi D4 Sanitasi Lingkungan. Di sini kita akan memberikan penyuluhan tentang lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Ayo jaga sanitasi dari sekarang. Kalian tahu gak, kalau lingkungan yang kotor itu bisa berdampak besar banget untuk kesehatan kita? Iya, betul. Mulai dari penyakit dan bencana-bencana lainnya itu akan terjadi kalau misalnya kita abaikan soal kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yuk simak dan jadi bagian dari perubahan. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan. Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi, merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Nah, pernah kepikiran nggak seberapa sering masyarakat membuang sampah sembarangan? Nah, hal-hal kecil seperti itu tuh sering dianggap sepele, tapi justru bisa jadi awal dari sebuah masalah yang cukup serius. Nah, disinilah pentingnya ilmu sanitasi lingkungan. Nah, sanitasi sendiri adalah segala upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari air, tanah, udara, hingga tempat tinggal. Intinya, ilmu tersebut mempelajari tentang menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni. Nah, kalau kita nggak peduli soal sanitasi, pastinya banyak penyakit yang akan muncul seperti diare, tipes, kolera, atau bahkan infeksi kulit yang bisa muncul karena lingkungan yang kotor, air yang tercemar, dan kebiasaan hidup yang tidak bersih, yang pastinya bisa sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak dan lansia. Nah, sanitasi sendiri itu nggak hanya tanggung jawab pemerintah ataupun petugas kebersihan, tapi juga pastinya tanggung jawab kita semua. Nah, lewat video ini kita akan bahas masalah, dampak, dan solusinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Apa aja sih masalah yang sering muncul karena sanitasi lingkungan yang buruk? Pertama, penyakit menular. Seperti yang tadi disebut, lingkungan kotor itu rumahnya bakteri dan virus. Kalau kita tinggal di daerah dengan saluran air yang kotor atau buang sampah sembarangan, risiko terkena penyakit meningkat. Kedua, pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir. Belum lagi, kalau sampah plastik nyampur dengan makanan ternak, bisa bahaya. Lalu yang ketiga, menurunnya kualitas hidup. Lingkungan yang kotor bikin kita nggak nyaman, stres, dan nggak sehat. Bahkan bisa bikin ekonomi keluarga terganggu karena biaya berobat yang tinggi. Jadi, menjaga sanitasi bukan cuma soal bersih-bersih, tapi juga soal melindungi diri dan masa depan. Terus, kita bisa bagaimana cara menjaga sanitasi lingkungan? Ternyata menjaga sanitasi lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana loh. Seperti di rumah, kita bisa 1.
Rutin bersihkan kamar mandi, jangan sampai berlumut baru dibersihkan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah dari toilet. Dan yang ketiga, gunakan air bersih dan hemat penggunaannya. Yang keempat, buang sampah pada tempatnya dan pisahkan sampah organik dan non-organik. Yang kelima, jangan buang sampah pada sungai dan selokan karena itu bukan tempat sampah. Selain itu, di sekolah atau di tempat umum, kita bisa 1. Mulai biasakan piket kebersihan kelas atau lingkungan sekolah. Yang kedua, laporkan jika ada fasilitas yang rusak atau kotor, seperti toilet umum yang sudah tidak berfungsi. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Bahkan, kita bisa mulai kampanye kecil-kecilan, seperti ajak teman-teman buat membawa air botol minum sendiri. Jadi, tidak usah membeli minuman dalam kemasan plastik terus. Ingat ya, perubahan besar dimulai dari diri kita sendiri. Ternyata banyak banget ya guys yang bisa kita lakukan untuk menjaga sanitasi lingkungan mulai dari sekarang. Saatnya kita ambil peran nih guys, mulai dari diri sendiri, dari rumah kita sendiri, dan jangan biarkan sampah berserakan, jangan buang limbah sembarangan, dan jangan malas menjaga kebersihan. Ajak juga orang-orang terdekat kalian seperti keluarga, tetangga, teman, biar makin banyak yang peduli dan ikut menjaga. Ingat, menjaga sanitasi itu artinya kita menjaga kesehatan, kenyamanan, dan masa depan. Kita nggak perlu nunggu jadi orang besar untuk membuat perubahan, karena dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap harinya itulah yang bisa mengubah lingkungan jadi lebih baik. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Ayo jaga sanitasi mulai dari sekarang. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.